Ya, sementara itu keterbatasan tempat penampungan membuat warga desa Gasol, Cianjur, Jawa Barat mencari cara untuk bertahan. Sebagian tinggal di area kolam ikan lele yang terbuat dari terpal. Ya, ada pula yang membangun posko mandiri di atas areal sawah. Tinggal di areal persawahan yang berlumpur dan basah justru membuat pengungsi semakin tersiksa. Warga desa Gasol yang terdampak gempa Cianjur memanfaatkan kolam ternak ikan lele sebagai tempat pengungsian. Masing-masing kepala keluarga menempati satu petak kolam ikan lele. Di lokasi, tampak para pengungsi mengisi petak kolam ikan dengan sejumlah benda yang mereka butuhkan. Di antaranya selimut, bantal, karpet, dan berbagai perabotan lainnya. Mereka berharap selain tenda untuk tempat tinggal selama di pengungsian, juga mendapat bantuan makanan dan keperluan sehari-hari. Posko masyarakat yang dibangun secara mandiri dan gotong royong ini dibangun di atas areal sawah. Berlokasi di Desa Cibulakan, Kampung Panembong, Cianjur, posko yang menampung sebagian warga RT 4, RT 2 dalam wilayah RW 1 Desa Cibulakan. Warga membangun posko darurat di areal persawahan karena lokasi lahan terbuka yang aman dari bangunan. Namun yang memilukan, areal persawahan yang berlumpur dan basah membuat pengungsi justru semakin tersiksa. Ya, seperti inilah kondisi posko masyarakat yang dibangun secara swadaya. Ada yang jauh lebih miris dan memprihatinkan, seperti misalnya ukuran tenda, kemudian juga posisi posko ini ternyata berada di tengah-tengah areal persawahan yang alasnya pun juga bukan tanah padat tetapi tanah berlumpur, sehingga ketika malam tiba ataupun juga pada saat mereka beristirahat pun kondisinya juga tidak nyaman sekali karena harus merasakan lembab, kemudian juga basah ketika hujan. Dan seperti inilah kondisi jika posko ini berdiri di tengah sawah. Inilah yang paling mereka butuhkan adalah tenda yang layak, di mana mereka bisa merasakan istilahnya kenyamanan setelah mereka menderita diguncang gempa kemarin hari Senin di Cianjur. Tak sekedar membutuhkan tenda yang layak, suplai obat-obatan, minyak penghangat tubuh untuk anak-anak dan lansia juga menjadi kebutuhan prioritas yang belum mereka terima. Pasalnya posko ini dihuni banyak anak-anak dan lansia. Sangat dibutuhkan itu Pak, satu tenda, yang paling prioritas itu tenda. Yang kedua banget yang prioritas, yang kedua itu genset kalau ada Pak. Penerangan, karena kan di kondisi persawahan kayak gini, adanya hewan buas seperti ular lah, serangga yang ada racunnya lah, ada apa, karena di sini kan kondisinya satu banyak anak-anak juga, kedua jompo, itu aja sih Pak. Ya pertama-tama ya pingin cepatnya bantuan kayak ini, tempat buat tidur gitu kan, gak ada alas tidur, terus kayak penerangan belum ada, terus kayak ini tenda-tenda juga ini kan sementara, ini baru dibetulin tadi. Itu tendanya, ini juga belum sampai ini, kurang, ini masih kurang gitu tendanya. Tidak meratanya distribusi bantuan dari berbagai pihak menyebabkan kekhawatiran menurunnya kualitas kesehatan. Penyakit ikutan bencana seperti masalah pencernaan, hipotermia, dan penyakit kulit patut menjadi perhatian. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, warga Desa Talaga, Kampung Koleberes, Kabupaten Cianjur ini juga mengungsi di tenda darurat yang didirikan secara swadaya. Ya, korban gempa ini berharap adanya bantuan makanan dan pakaian karena rumah mereka telah hancur akibat gempa. Entin Supriyatin merupakan satu dari ratusan warga Desa Talaga lainnya yang mengungsi akibat gempa. Entin dan keluarganya mengungsi di lapangan sepak bola desa dengan tenda seadanya. Rumahnya rusak akibat gempa. Kondisi hujan yang mengguyur sejak Rabu siang membuat tenda tempatnya mengungsi bocor. Entin dan keluarganya tak bisa lagi berlindung di tenda itu. Entin berharap segera ada bantuan tenda untuk tempat bernaung. Terus ibu ngungsi ke sini, ya nggak tahu ibu. Ibu nggak tahu harus pulang kemana nih. Rumah ibu roboh semuanya. Ibu kan ada 3 keluarga rumah, tapi ibu nggak tahu pulang kemana. Mungkin ya di sini dulu ngungsi.
Selain Entin, Mamai juga merasakan hal serupa. Ia dan keluarga besarnya tinggal di tenda berukuran 6 x 6 meter. Terdapat 35 orang dewasa dan 15 anak-anak di tenda itu. Ketika hujan turun, kondisi tenda tak lagi kondusif. Ia berharap bantuan kebutuhan bayi dan obat-obatan bisa segera datang. Jadi semalam kan hujan, kalau lagi tidur itu semuanya kalau hujan bangun, anak-anak kan gimana, kasihan. Di sini juga anak-anak kalau mau makan susah, kita belum dapat bantuan apa-apa gitu. Kasihan kan, kita sekarang butuh tenda sama beras juga. Anak-anak kan perlu susu juga nggak ada gitu, baju ganti pun kita nggak ada karena semua rumahnya roboh, Bu. Rusak parah semua rumah kita, jadi kita nggak bisa masuk rumah buat bawa baju juga nggak bisa gitu. Selain tenda, fasilitas MCK juga menjadi hal yang paling dibutuhkan saat ini oleh para pengungsi. Hingga Rabu siang, sejumlah 400 orang warga Desa Talaga mengungsi di lapangan sepak bola Talaga. Rizka Rizlia, Rusman Rusmana, Cianjur, Jawa Barat. Pemirsa, gempa berkekuatan magnitudo 4,1 dirasakan warga Situbondo pada Rabu petang. Meski dirasakan singkat, namun getaran ini membuat warga desa di Selobanteng dan Talempong panik. Ya, sementara gempa bumi dengan magnitudo 4,1 terjadi di wilayah Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, sempat membuat panik warga. Beginilah kerusakan rumah yang dilaporkan warga Selobanteng pada BPBD Situbondo Rabu malam. Sejumlah tembok dilaporkan retak dan mengalami kerusakan ringan. Beberapa tembok warga juga runtuh, sementara genteng atap rumah juga rontok dan berserakan di atas tempat tidur. Hingga Rabu malam, pihak BPBD Situbondo masih melakukan pendataan atas laporan kerusakan dampak gempa. Kalau di sini alhamdulillah tidak terjadi sampai seperti itu, separah itu tidak, cuma getarannya terasa sangat begitu kuat. Kita masih trauma untuk masuk ke dalam rumah karena khawatir ada gempa susulan yang terjadi. BMKG menyebut gempa berpusat di kedalaman 10 km Paiton Probolinggo yang berbatasan langsung dengan desa Selobanteng, Banyuh Lugur, Situbondo. Gempa bumi dengan magnitudo 4,1 juga terasa hingga wilayah Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, membuat panik warga pada Rabu sore. Pusat gempa berada di titik 14 km timur laut Kabupaten Probolinggo atau perbatasan Kabupaten Probolinggo dengan Kabupaten Situbondo. Titik gempa sendiri berada di sekitar pembangkit listrik tenaga uap PLTU Paiton, namun tidak ada kerusakan berarti. Wilayah Paiton dan sekitarnya juga terasa di Keraksan yang terjadi pada sekitar pukul 17.45 dengan perkiraan kekuatan gempa sekitar 4,1 skala Richter. Petugas berharap warga tidak panik dan tetap waspada. Kepolisian hingga kini siaga dengan melakukan patroli maupun pendataan. Tim Liputan CNN Indonesia.